Ya, Yudi dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini yang berada di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, yang berada di kawasan Desa Tanjung Karang di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Usai banjir bandang melanda di kawasan tempat kami, bisa dilihat di layar televisi Anda, memang situasinya saat ini banyak sekali adanya tumpukan dari gelondongan kayu yang terbawa arus akibat dari banjir bandang yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Dan memang kalau dilihat di layar televisi bahwa ukuran dari bambu ataupun juga pohon yang terbawa arus ini berukuran mulai dari yang kecil hingga yang sangat besar. Ini memang terlihat di layar televisi ya, karena memang kami pun juga masih bertanya-tanya bagaimana bisa pohon ataupun juga kayu berukuran besar ini bisa terbawa arus hingga di titik kami melaporkan saat ini ya. Bahkan dari pengakuan dari sejumlah warga ini menyebut bahwa untuk kayu ataupun juga gelondongan kayu ini datang dari Aceh Timur perkiraannya, yang saat ini juga masih terus ditelusuri lebih lanjut. Dan memang untuk di tempat kami melaporkan saat ini merupakan dari pabrik arang, yang semula ini merupakan pabrik arang, kemudian saat ini sudah rusak hancur semuanya, tidak ada yang bisa diselamatkan lagi oleh pemilik ataupun juga warga-warga sekitar yang berada di lokasi sekitaran sini, karena memang ini lokasinya untuk pabrik sendiri sudah hancur total. Ini 100% sudah hancur ya, tidak bisa digunakan lagi ataupun juga bisa dimanfaatkan lagi. Dan memang Yudi dan juga pemirsa, terlihat kalau kita lihat ke arah lurus sana begitu, gelondongan kayu ini bahkan hingga ke arah sana, tidak hanya di tempat kami namun juga sampai ke arah di layar televisi yang terlihat begitu. Ukuran kayu berukuran besar pun ini masih ada di lokasi, namun kami juga tidak bisa untuk meninjau lebih jauh karena memang untuk akses menuju jalan ke sana ini kita harus melewati lumpur yang berukuran tebal, dan ini juga sulit untuk diakses ya, karena memang untuk bangunan sendiri pun yang ada di kawasan sini sudah hancur dan juga sudah rusak, bahkan sudah rata dengan tanah, yang memang untuk dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini pun warga juga masih mengeluhkan terkait dengan ketinggian dari material banjir yang membawa material seperti lumpur dan juga tanah yang berukuran tebal. Ini juga sulit dibersihkan. Kemudian warga juga menunggu agar nantinya untuk dari lumpur sendiri ini menunggu untuk agak lebih kering agar nantinya bisa mudah dibersihkan, karena memang untuk ukuran lumpur sendiri saat ini juga masih banyak gendangan yang tentunya ini menyulitkan warga untuk membersihkan dari rumahnya masing-masing ataupun juga fasilitas yang ada di sekitar rumahnya. Dan memang dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini pun warga juga masih berupaya untuk melakukan bersih-bersih, karena memang untuk saat ini cuaca juga cenderung cukup panas, yang ini membuat warga memudahkan untuk bisa melakukan bersih-bersih. Namun warga juga mengkhawatirkan terkait dengan udara, karena memang sudah mulai adanya polusi yang menyebabkan warga ini merasa sesak napas, karena memang banyak sekali debu yang berada di jalanan yang tentunya ini membahayakan kesehatan dari warga sendiri usai terjadinya banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Yudi. Baik, berapa banyak titik pengungsian yang disiagakan di sana, Salam, dan apa yang paling dibutuhkan warga saat ini? Ya, Yudi dan juga pemirsa, kami juga belum bisa mendapatkan informasi secara pasti berapa jumlah total tenda-tenda pengungsian yang ada di kawasan Aceh Tamiang ini, karena memang sepanjang mata kami memandang menuju ke lokasi untuk tenda-tenda pengungsian ini banyak yang didirikan warga secara mandiri untuk bisa bertahan hidup gitu, karena memang warga sendiri pun ini hanya mengandalkan bantuan ataupun juga uluran tangan dari relawan-relawan yang melintas begitu untuk bisa memberikan donasinya ataupun juga memberikan bantuan seperti sembako ataupun juga kebutuhan logistik lainnya yang diharapkan oleh warga, karena memang untuk di tenda pengungsian sendiri di posko-posko resmi dari pemerintah daerah ataupun juga dari pemerintah pusat begitu, ini masih belum mencukupi menurut warga, karena memang masyarakat sendiri akhirnya memilih untuk melakukan pembangunan
tenda pengungsian secara mandiri agar nantinya mereka ini juga bisa mencukupi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan-kebutuhan pokok seperti bahan-bahan pokok begitu, maupun juga kebutuhan lainnya seperti obat-obatan, makanan, popok bayi dan juga lain-lainnya. Ini juga masih terus dibutuhkan oleh warga selama mereka mengalami musibah bencana yang saat ini juga masih dirasakan kepiluannya oleh warga di kawasan Aceh Tamiang ini. Yudi. Salam di tempat Anda mengabarkan di Aceh Tamiang ini. Saat ini bagaimana dengan ketersediaan dari pasokan air bersih, kemudian listrik sendiri, apakah masih padam ataukah sudah mulai menyala? Kemudian ini kan kita komunikasi sudah cukup baik ya, jalur komunikasinya seperti apa? Salam. Ya, betul sekali Yudi dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini pun warga juga masih mengeluhkan terkait dengan ketersediaan air bersih maupun juga pasokan listrik dan juga pasokan lainnya yang masih terus dikeluhkan oleh warga. Lantaran hingga saat ini pun warga masih mengandalkan dari penerangan sendiri ketika malam hari dengan menggunakan lilin ataupun juga dengan penerangan senter. Karena memang hingga saat ini di sejumlah wilayah, sebagian besar wilayah yang ada di Aceh Tamiang ini masih terputus untuk koneksinya, untuk sinyalnya sendiri, dan hanya ada di beberapa tempat sinyal ini bisa tersedia, namun sisanya ini masih mati total dan juga masih sulit diakses untuk bisa dijangkau untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan memang untuk saat ini pun juga warga masih terus membutuhkan, salah satunya dengan ketersediaan air bersih maupun juga pasokan pangan lainnya yang masih dibutuhkan oleh warga untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena memang air bersih ini sangat penting sekali digunakan oleh warga, salah satunya untuk mandi, minum, lalu juga mencuci pakaian. Karena memang keterpaksaan adanya air ini membuat warga mau tidak mau harus mencuci ataupun juga membutuhkan ataupun juga kebutuhan lainnya ini terpaksa dengan menggunakan aliran dari air sungai yang memang ini sudah kotor, yang berwarna kecoklatan, yang mau tidak mau warga harus menggunakan air tersebut. Karena memang untuk ketersediaan air bersih ini ketersediaannya pasokan air bersih masih langka di Aceh Tamiang ini, Yudi. Baik, salam, kami benar-benar mengapresiasi rasa lelah Anda di sana melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Tapi ya sama-sama salam, kita salam bekerja bersama-sama melaporkan dari TV nasional, dari Sindo News TV, di media sosial. Kita informasikan sebanyak-banyaknya, merata. Demi apa? Demi kebutuhan pengungsi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat bisa terpenuhi. Terima kasih banyak laporannya, salam. Selamat sore. Banjir besar memporak-porandakan Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Jalur transportasi rusak dan sulit dilalui. Kondisi ini membuat distribusi bantuan terhambat. Warga mengaku sangat membutuhkan bantuan makanan, tenda, pakaian, dan obat-obatan. Sementara itu banyak rumah warga hancur. Mereka berharap bantuan perbaikan rumah jika banjir telah benar-benar surut. Tidak hanya di Aceh Tamiang, warga Kabupaten Biren, Aceh masih berduka. Salah satunya di Desa Balepanah, Kecamatan Juli. 50 rumah hancur dihantam banjir bandang. Ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Salah satunya Suhendra, rumahnya hanyut terbawa arus deras. Dahulu jarak sungai dengan rumahnya sekitar 150 meter, tapi kini setengah bagian dari desa mereka telah berubah menjadi sungai. Mereka membutuhkan logistik dan tenda untuk mendirikan, ketika rumahnya hancur, orang mendirikan tenda. Sampai ini tenda dan logistik itu sudah tersalurkan atau belum? Menurut informasi dari yang kami masuk ke dalam, itu belum ada. Belum ada. Dan pengungsian yang dari ruko-ruko, itu udah mereka kembali ke kampung sekalian dengan rumahnya. Karena hancurnya 80%, hancur, rumah hancur. Banjir bandang yang menyapu Aceh Tamiang, Aceh meninggalkan duka mendalam bagi warga. Untuk mengetahui update-nya sudah ada rekan Salam Pulungan di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh. Selamat sore. Salam, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan.